Halo anak-anak, selamat pagi. Tentunya anak-anak masih tetap bersemangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan mempelajari mata pelajaran agama Katolik kita. Pada pelajaran 23, kita masuk pada bagian yang kedua dengan judul Hidup Rukun dengan Tetangga. Mari anak-anak, kalian siapkan buku kalian, kita siap untuk belajar bersama. Tujuan pembelajaran pada bab 23 ini yaitu yang pertama memahami makna hidup rukun dengan tetangga. Yang kedua, menjelaskan arti hidup rukun dengan tetangga. Kemudian, berbuat baik kepada orang lain dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mendengarkan kisah tentang gembala dan pemburu. Pada kisah tersebut diceritakan bahwa gembala dan pemburu merupakan dua orang yang saling bertetangga. Tetapi gembala mendapatkan sesuatu yang kurang baik dari sikap pemburu. Tetapi gembala tersebut tidak sakit hati. Ia juga memaafkan pemburu dan tetap berbuat baik kepada pemburu demi menjaga kerukunan antar tetangga. Karena kebaikan yang ditanamkan oleh gembala, sehingga kehidupan bertetangga antara gembala dan pemburu pun menjadi baik dan rukun. Dari pembelajaran tersebut, kita belajar bahwa dalam hidup bertetangga tentunya harus saling memahami, harus saling memaafkan, saling berbagi, dan tentunya tetap menjaga kedamaian. Sekarang kita akan menyimak kisah dalam kitab suci sebagaimana kita harus bersikap baik dalam hidup bertetangga. Ibu akan bacakan, anak-anak menyimak dengan baik ya. Dalam kitab Keluaran, Tuhan menampakkan diri dalam bentuk awan di atas Gunung Sinai kepada Musa. Karena itu, Gunung Sinai dianggap sebagai gunung suci. Di atas Gunung Sinai, Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Perjanjian itu disebut 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ditulis dalam 2 lempeng batu. 2 lempeng batu itu dimasukkan ke dalam peti atau tabut. Tabut itu dibawa oleh bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Ketika beristirahat, bangsa Israel membangun kemah. Tabut perjanjian ditaruh di kemah khusus. Ya, anak-anak, kisah kitab suci tersebut menceritakan bagaimana Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel dengan memberikan 10 perintah Allah yang kemudian ditulis dalam 2 lempeng batu. Perintah tersebut tentunya harus dijalankan. Kita sebagai manusia harus menjalankan 10 perintah Allah tersebut di dalam kehidupan bertetangga kita. Sehingga dalam Mazmur juga dinyatakan bahwa Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenarannya dengan segenap hatinya. Tentunya anak-anak masih ingat bukan? Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga telah belajar, kita telah membaca kitab suci dari Mazmur 15 berikut ini.
Berdasarkan kisah kitab suci yang sudah kita baca, kita pun dapat merefleksikan isi dari kitab suci tersebut. Siapa yang boleh tinggal di kemah Allah? Yang boleh tinggal di kemah Allah adalah orang yang berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa saja, khususnya dalam kehidupan bertetangga atau kepada tetangganya. Bagaimana sikap-sikap orang yang berbuat baik? Yaitu tidak bercela, bersikap adil dan jujur, tidak memfitnah, tidak mencela, tidak mencari riba dengan tetangganya. Riba itu adalah untung ya anak-anak. Kemudian yang terakhir, tidak menerima suap. Nah, tentunya hal-hal tersebut harus dilakukan. Kita harus saling berbuat baik antar tetangga kita. Jika kita berbuat baik, maka akan tercipta kerukunan. Tentu, kerukunan akan membuat hidup kita menjadi damai dan nyaman. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah hampir selesai. Ada beberapa hal yang tentunya harus anak-anak ingat, anak-anak renungkan, dan anak-anak jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidup rukun dengan tetangga ialah saling membantu dan saling berbuat baik. Dengan hidup rukun, kita merasa senang dan damai akan diterima di kemah Tuhan. Kita harus berbuat baik dan membantu tetangga. Tentunya anak-anak juga harus patut bersyukur atas anugerah hidup rukun dengan tetangga. Untuk pembelajaran hari ini, anak-anak nanti mengerjakan penilaian yaitu menuliskan 5 sikap atau aksi nyata yang dapat anak-anak lakukan untuk menjaga kerukunan dengan tetangga. Kemudian anak-anak hiaslah tulisan tersebut sesuai dengan tema, yaitu tema kerukunan. Nah, anak-anak menghiasnya boleh menambahkan seperti gambar-gambar berikut ini ya. Anak-anak bisa mencontoh gambar-gambar berikut ini sebagai hiasannya. Nanti anak-anak tulisannya boleh tegak bersambung atau boleh bebas sesuai keinginan anak-anak. Dikerjakannya di buku PS Agama ya anak-anak. Kemudian jika sudah nanti dikirim melalui Google Classroom. Selamat belajar dan terus berlatih ya anak-anak. Materi pembelajaran kita hari ini sudah habis. Terima kasih sudah belajar bersama. Tuhan memberkati.